Oke, tak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok terakhir yang beranggotakan yang pertama Bagus Agung dengan NIM 1178, lalu saya sendiri Brian Firmansyah Putra Sulmi NIM 1182. Jadi di sini kami akan membahas atau mempresentasikan materi tentang apa itu ESPT ya. Jadi yang pertama itu ada dasar hukum dari ISPT yang terbaru, di mana ISPT hukum terbaru diatur di dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 6 BC 2009 atau 20 Januari 2009 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik. Lalu yang kedua ada Peraturan Perundang-undangan nomor 6 Peraturan Pajak 2009. Kemudian yang pertama, BP wajib menyampaikan SPT dalam bentuk ESPT per 1 Juli 2009. Lalu yang kedua, jika tidak menyampaikan ESPT, BP dianggap tidak menyampaikan SPT dan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Lalu yang ketiga, BP cukup menyampaikan formulir induk SPT dan file hasil ESPT-nya. Lalu yang keempat, penyampaian ESPT dapat dilakukan secara langsung atau e-filing. Lalu yang selanjutnya ada apa itu ISPT? ISPT adalah surat pemberitahuan atau SPT dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang digunakan untuk merekam SPT beserta lampirannya, memelihara data SPT beserta lampiran, generate data SPT digital, serta mencetak SPT, dan dilaporkan melalui media elektronik ke kantor pelayanan pajak. Lalu yang selanjutnya itu ada fungsi ISPT. Dengan adanya ISPT, wajib pajak cukup melakukan perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel dan menyiapkan data-data pendukung, yang kemudian hasil perhitungannya dan data pendukung dimasukkan ke dalam aplikasi ISPT tahunan PPh orang pribadi maupun SPT PPh badan. Dengan cara ini wajib pajak dapat lebih menghemat waktu. Itulah beberapa kelebihan SPT. Namun sebelum membahas lebih lanjut mengenai kelebihan yang lainnya, ada baiknya kita pahami dulu fungsi SPT dan mengapa kamu harus memiliki SPT. Dan ini fungsi dari SPT itu sendiri. Yang pertama, sebagai pemungut pajak. SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut. Yang B, wajib pajak PPh. SPT digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah terutang, melaporkan mengenai pembayaran pajak, pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak. Penghasilan objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban dan pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak. Lalu pengusaha kena pajak berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan PPN dan melaporkan pengkreditan pajak, masukan terhadap pajak keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Lalu siapa sih pengguna SPT ini? SPT digunakan oleh wajib pajak sebagai berikut: pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima tunjangan jaminan hari tua berkala dan atau PNS anggota Polri. Lalu ada wajib pajak badan yang melakukan pemotongan PPh 21 tidak final dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak. Lalu ada pemotongan PPh 21 final dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak. Lalu ada wajib pajak yang melakukan penyetoran dengan SSP dan atau bukti PBK yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam
1 masa pajak. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Agus Agung. Selanjutnya yaitu jenis SPT. Yang pertama yaitu SPT PPH. Update pada tanggal 18 Januari 2009. Kemudian yang kedua SPT PPH tahunan C.3 yaitu diupdate pada tanggal 6 bulan Maret 2008. Yang ketiga SPT PPN 1107 V.3 diupdate oleh pemerintah pada tanggal 26 Agustus 2008. Kemudian yang terakhir yaitu ESPT PPH OP. OP itu apa? Oke, kurang tahu. OP. Operasional lah. Iya. Iya. P.4 diupdate pada tanggal 25 Februari 2008. Next. Sistem yang sangat dibutuhkan oleh untuk ESPT yaitu prosesor Pentium 3 atau yang sekarang terbaru Intel i7. Kemudian untuk RAM 250 MB dan 40 M Free HDD. Kemudian untuk Windows-nya bisa Windows 98, Mi, XP atau Vista. Bisa juga Windows 10. Kemudian resolusi monitor 1024 dikali 76 pixel. 5 mouse dan keyboard dan 6 printer. Next. Untuk keunggulan ESPT sendiri yaitu yang pertama perekaman data yang terintegrasi sangat akurat. Yang kedua, lihat dan cetak data hasil perekaman dengan sangat cepat. Yang ketiga, pengiriman dan pelaporan data yang sangat ringkas. Kemudian terakhir, penyajian data yang lebih cepat pada Jenderal DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Next. Kemudian pada keunggulan tadi yang pertama yaitu perekaman yang terintegrasi yaitu sistem ESPT menyediakan suatu fasilitas perekaman data SPT dan lampirannya dan melakukan perhitungan-perhitungan secara sistem otomatis pada saat perekaman serta sinkronisasi data dalam data lampiran dan SPT induk. Next. Kemudian lihat dan cetak dengan cepat, yaitu hasil perekaman data SPT dapat dilihat dan dicetak langsung oleh pengguna aplikasi wajib pajak dalam bentuk formulir perpajakan sesuai dengan SPT yang dibuat. Next. Yaitu yang ketiga, kirim data perekaman. Data hasil ESPT dapat langsung disampaikan ke KPP atau disampaikan lewat internet dengan hanya membawa satu file dari SPT. Kemudian yang terakhir yaitu penyajian data yang sangat cepat, yaitu merupakan laporan dan menggunakan ESPT akan mempercepat proses penyajian informasi SPT wajib pajak di sistem Direktorat Jenderal Pajak. Next. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Terima kasih. Mungkin jika ada yang ditanyakan, mungkin besok ditanyakan pada kelas perpajakan 1 kelas M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.